أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tuhfatur Rasyidah, kitab seputar mustalah hadis karya Asy-Syaikh Abu Abdurrahman Abdullah Al-Riyani waffaqahullah. Sekarang kita masih berada pada pembahasan seputar apa kemarin? Tadlis. Bahwasanya tadlis itu merupakan perkara yang sangat tidak layak dan bahkan merupakan saudara daripada kedustaan. At-tadlisu akhul kadzib. Tadlis itu adalah saudaranya kedustaan. Sampai-sampai Al-Imam Syu'bah bin Hajjaj Abu Stam Amirul Mukminin fil hadis, beliau mengatakan apa? La an azniya ahabbu ilayya min an udallis. Sungguh kalau seandainya aku berzina itu lebih aku sukai daripada aku berbuat tadlis. Karena tadlis itu walaupun zahirnya enggak bohong tapi menyamarkan sehingga banyak orang yang tertipu. Faham ya? Nah, itu menyembunyikan cacat yang ada pada sanad atau hadis, kemudian menampakkan indah sanadnya sehingga nampaknya semuanya thiqah perawinya. Padahal ada yang digugurkan, ada yang dihilangkan perawinya yang dhaif. Nah, mungkin karena sebab-sebab yang ada di situ. Nah, kita lihat. Berikutnya halaman 46. Qala al-mu'allif asbahullah tadlisu syuyukh. Kemarin sudah kita lewati tadlis yang sangat parah, jenis yang paling jelek. Tadlis apa kemarin? Taswiyah. Naam. Tadlisu taswiyah itu sudah kita lewati, itu jenis yang paling jelek. Naam, jenis yang paling keji. Sekarang berikutnya tadlisu syuyukh. Tadlis syuyukh yaitu menyamarkan gurunya atau syekhnya. Gurunya ma'ruf dengan kunyah, dia sebut dengan nama. Gurunya ma'ruf dengan nama, dia sebut dengan kunyah untuk mengelabui. Faham belum? Nah, terus hukumnya bagaimana hukumnya? Dilihat lagi, kalau diketahui itu nanti baru kita bisa hukumi siapa si fulan itu. Tapi kalau enggak diketahui kita diam. Karena enggak bisa kita menghukuminya. Faham maksudnya ya? Terkadang ada orang yang ma'rufnya dengan nama Mahmud, yang kita pakai contoh Mahmud aja yang mudah. Kunyahnya Abu Muhammad misalkan. Mahmud ini terkenal dhaif ya. Karena biar enggak nampak haddatsana Abu Muhammad gitu. Orang kan bingung Abu Muhammad siapa ini? Ngecek lagi, neliti lagi, ternyata apa? Yang meriwayatkan dari Abu Muhammad itu namanya barakallahu fikum Julaibib misalkan. Paham ya? Nah, Julaibib ini tidaklah meriwayatkan dari barakallahu fikum Abu Muhammad, melainkan Abu Muhammad tersebut Mahmud itu. Enggak ada yang lain gitu loh. Paham ya? Padahal Abu Muhammad yang mana? Nah, ternyata Abu Muhammad diteliti lagi Mahmud. Mahmud dhaif. Sengaja Julaibib menyamarkan tadi itu. Menyamarkan dengan apa? Kunyah. Kalau orang kan juga bingung kan? Antum siapa namanya antum? Isa. Kunyahnya siapa? Abu Yahya ya kan? Ada orang kemarin ada salam dari Abu Yahya. Abu Yahya siapa ya? Itu yang belajar di Darut Taqwa itu. Orang bingung Abu Yahya yang mana? Ternyata Isa. Nah, gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, orang tahu keadaannya tapi dengan kunyah kan samar itu loh. Seperti itu ya. Kita lihat. Wa huwa an yasifar rawi syaikhahu bima la yu'raf bihi. Yaitu seorang perawi mensifati gurunya dengan sifat yang tidak dikenal. Mensifati gurunya dengan sifat yang tidak dikenal. Sudah kami sebutkan contohnya ini ya. Dia ma'ruf dengan nama tapi dia sebutkan kunyah gitu loh, untuk mengelabui. Haddatsana Abu Muhammad. Orang bingung siapa Abu Muhammad. Padahal kalau dengan nama kenal Mahmud, wah ini dhaif. Kan bisa dihukumi, tapi kalau dengan kunyah kan orang bingung. Nah, barakallahu fikum. Terkadang juga pengelabuan yang sifatnya umum. Abu Abdullah. Abdullah itu hamba Allah, bapaknya hamba Allah. Paham ya? Kita semuanya kan Abu Abdullah, ya enggak? Kemudian semua kita kan Abdullah, ibadullah, ya enggak? Penyamaran dengan sifat umum seperti itu ada juga. Namanya Muhammad, namanya Saleh, namanya Mahmud, tapi dia haddatsana Abdullah. Telah menceritakan kepada kami Abdullah hamba Allah, yang dia maksud itu hamba Allah itu loh. Orang bingung Abdullah yang mana? Ternyata Mahmud. Nah, Allah musta'an. Kita lihat di sini. Intinya tadlisu syuyukh kata beliau, an yasifar rawi syaikhahu bima la ya'raf bihi. Seorang perawi mensifati
gurunya dengan sifat yang dia tidak dikenal dengannya. Paham ya? Mungkin apa tadi itu? Seharusnya ma'rufnya dengan nama, dia sebutkan dengan kunyah sehingga enggak ma'ruf. Paham ya? Enggak ma'ruf seperti itu. Nah, kita lihat. Wa hadha an-naw'u min at-tadlis laysa min babis saqti fi sanad kama huwa wadihun. Jenis ini, ya, jenis yang ini dari jenis tadlis bukan termasuk bab saqat dalam sanad. Bukan termasuk bab gugur perawinya dalam sanad. Sanadnya masih ada, perawinya ada, cuma disamarkan itu loh. Paham belum? Seharusnya namanya Mahmud, ma'ruf, terkenal dia dhaif, malah pakai kunyah. Perawinya ada enggak di situ perawinya? Ada, enggak gugur, cuma disamarkan. Faham belum? Jadi kata beliau, tadlisus syuyukh ini bukan termasuk bab barakallahu fikum gugurnya seorang perawi, hilangnya seorang perawi dalam sanad. Faham maksudnya ini? Karena perawinya masih ada, cuma disamarkan, identitasnya disamarkan. Faham maksudnya ini? Faham insyaallah? Abdurrahman? Na'am. Kita lihat. Kata beliau kama huwa wadihun sebagaimana telah nampak dan jelas. Wa mimman urifa bihi dan termasuk perawi yang terkenal seperti itu, dikenal suka melakukan seperti itu tadlis, Atiyah Al-Aufi, Atiyah bin Sa'ad bin Junadah Al-Aufi Al-Kufi. Sering dia melakukan apa? Tadlis yang seperti tadlisus syuyukh. Faqad kana yarwi an sahabi al-jalil Abu Sa'id Al-Khudri. Ini penting ini. Dulunya Atiyah ini, Atiyah Al-Aufi ini dulunya pernah meriwayatkan dari sahabat yang mulia, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu. Falamma tuwfiya Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian tatkala Abu Sa'id Al-Khudri meninggal dunia, ja'ala Al-Aufi ya'ti Aban Nadr, Muhammad bin Sa'ib Al-Kalbi Al-Kadzdzab. Ini penting ini ya. Ternyata setelah Abu Sa'id Al-Khudri meninggal dunia, Atiyah Al-Aufi ini mendatangi siapa? Abu Nadr. Mendatangi Abu Nadr Muhammad bin Sa'ib Al-Kalbi Al-Kadzdzab. Mendatangi seorang yang kadzdzab, pendusta. Wa yukannihi bi istilahin khasin bihi. Kemudian Atiyah Al-Aufi ini memberikan kunyah yang khusus dengannya. Diberi kunyah sama Abu Sa'id. Nah, akhirnya orang tersamarkan Abu Sa'id yang mana itu. Faham belum? Jadi awal mulanya Atiyah Al-Aufi ini pernah mengambil riwayat dari siapa? Abu Sa'id Al-Khudri ketika masih hidup. Setelah Abu Sa'id Al-Khudri meninggal dunia, dia mendatangi apa? Mendatangi Muhammad bin Sa'ib Al-Kalbi Al-Kadzdzab. Akhirnya dia memberikan gelar kunyah kepada Muhammad bin Sa'ib Al-Kalbi tersebut dengan Abu Sa'id. Sama enggak berarti kunyahnya? Sama. Kita lihat. Fayaqul qala Abu Sa'id. Kemudian suatu ketika Atiyah ini mengatakan qala Abu Sa'id, berkata Abu Sa'id. Yang dipahami orang apa kira-kira? Jangan-jangan Abu Sa'id Al-Khudri padahal sudah meninggal itu loh. Ternyata istilahnya Atiyah Al-Aufi tersebut, Abu Sa'id itu adalah siapa tadi? Muhammad bin Sa'ib Al-Kalbi Al-Kadzdzab. Faham maksudnya? Ini namanya tadlis namanya. Naam. Fa yatawahhamuna, maka mereka pun apa? Menganggap annahu yuridu Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Atiyah Al-Aufi tersebut menginginkan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Wa inna ma arada al-Kalbi bi islahih. Hanya saja akan tetapi Kalbi, yaitu Al-Kalbi itu Muhammad bin Sa'ib Al-Kalbi menginginkan dengan istilah dia. Jadi istilah dia kalau Abu Sa'id itu siapa? Abu Sa'id Muhammad bin Sa'ib Al-Kalbi yang dia inginkan karena Abu Sa'id Al-Khudri sudah meninggal itu loh. Faham maksudnya? Memang dulu ketika Abu Sa'id Al-Khudri itu masih hidup, sahabiyun jalil, Atiyah Al-Aufi ini pernah meriwayatkan darinya itu loh. Kemudian setelah meninggal, dia malah mendatangi siapa tadi? Abu Nadr tadi itu. Muhammad bin Sa'ib Al-Kalbi Al-Kadzdzab. Akhirnya Atiyah Al-Aufi ini memberikan kunyah kepada siapa? Muhammad bin Sa'ib Al-Kalbi dengan Abu Sa'id. Akhirnya kan sama kunyahnya. Mahfum insyaallah Ibrahim. Ayo kita lihat. Bawahnya itu ada penjelasannya secara globalnya bahwasanya Atiyah Al-Aufi tersebut mendatangi Al-Kalbi dalam rangka mengambil ilmu tafsir darinya. Di tafsir Al-Kalbi itu layuk tamat. Tafsirnya Muhammad bin Sa'ib Al-Kalbi itu layuk tamat, tidak bisa jadikan sandaran. Paham ya? Karena Al-Kadzdzab pendusta. Nah. Kemudian kita lihat berikutnya, hukmul hadis al-mudallas. Hukum hadis yang ditadlis. Mudallas tadlis. Hukum hadis yang apa? Yang ditadlis. Al-hukmul hadis al-mudallas. Mardudun, ditolak. Hadis mudallas itu ditolak, enggak diterima. Kenapa? Lil jahli bihal sakit fi tadlisil isnad. Dikarenakan tidak diketahuinya keadaan seorang perawi yang digugurkan di dalam apa? Tadlis sanad, tadlis isnad. Paham ya? Siapa perawi yang digugurkan tersebut? Siapa perawi yang barakallahu fikum dibuang di situ?
Apakah dhaif ataukah sahih? Kan samar. Paham maksudnya? Kemarin kan kita lewati tadlisu, taswiyah itu kan paling parah itu. Paham ya? Ada seorang perawi yang dhaif di antara dua perawi yang thiqah, karena biar nampak semuanya thiqah semuanya, yang dhaif ini digugurkan sama dia. Enggak disebutkan haddatsana thiqah. Qala haddatsana thiqah, padahal setelah thiqah ini dhaif orangnya, perawinya. Tapi sengaja sama perawi tadi itu yang menyampaikan hadis tadi itu sengaja dibuang biar nampaknya semuanya apa? Thiqah. Kan sudah kita lewati kemarin definisi apa? Tadlis. Ya enggak? Menyembunyikan cacat yang ada pada sanad, menampakkan indah sanadnya. Ditampakkan dengan indah biar seakan-akan dohirnya semuanya bersambung, thiqah semuanya. Mahum insyaallah. Mahum Abdurrahman. Ya, na'am. Kita lihat. Wa kadza bihalil mu'amma alaih. Seperti itu pula tidak diketahui apa? Keadaan mu'amma alaih, keadaan orang yang dibutakan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya enggak diketahui, disamarkan. Haddatsana Abu Muhammad. Siapa Abu Muhammad ini? Mahmud atau Zaid? Abu Muhammad kan banyak. Ada Abu Muhammad Mahmud misalkan. Ada Abu Muhammad Zaid. Zaid ini thiqah, Mahmud ini apa? Kadzdzab misalkan. Nah, perawinya qala haddatsana Abu Muhammad. Samar enggak sekarang Abu Muhammad yang mana? Samar karena kalau disebutkan haddatsana Zaid, pasti orang tahu ini thiqah. Kalau disebutkan haddatsana Mahmud, orang tahu ini kadzdzab. Paham belum? Karena biar enggak tahu, biar enggak ketahuan, dia mengucapkan qala haddatsana Abu Muhammad. Padahal itu Mahmud yang dia inginkan. Paham belum? Membikin orang itu samar. Ini Mahmud atau Zaid? Ternyata yang dicek lagi, yang meriwayatkan dari Abu Muhammad itu, nah ternyata orangnya siapa orangnya? Orangnya namanya Amr. Nah Amr ini tidaklah meriwayatkan dari apa? Zaid. Dia meriwayatkan dari Mahmud. Ketahuanlah sekarang ternyata Abu Muhammad itu Mahmud. Paham belum? Kan ngeceknya gitu caranya. Kan yang ngomong haddatsana Abu Muhammad, siapa yang ngomong? Amr. Amr ini terkenal enggak meriwayatkan hadis kecuali dari Mahmud. Padahal di sana ada Abu Muhammad Zaid, thiqah dia. Faham? Di sana ada Abu Muhammad Mahmud, dhaif atau kadzdzab misalkan. Ayo, yang meriwayatkan namanya Amr. Qala haddatsana Abu Muhammad. Nah, orang kan bingung Abu Muhammad yang mana? Ternyata ada yang neliti dan ngecek bahwasanya siapa yang mengucapkan Abu Muhammad itu Amr. Amr ini pasti enggak pernah meriwayatkan dari Zaid. Dia meriwayatkan dari Mahmud. Berarti Abu Muhammad itu Mahmud yang diinginkan. Kadzdzab. Selesai. Terdeteksi di situ ya. Terdeteksi, diketahui. Naam. Wa illa aslinya samar. Apa kata beliau? Na'am barakallahu fikum, dan juga tidak diketahui keadaan apa? Keadaan seorang perawi yang disamarkan, yang dibutakan dari itu. Dibutakan maksudnya disamarkan, orang enggak tahu siapa identitas tersebut, siapa orangnya. Dalam masalah tadlis syuyukh. Amma idza urifa, adapun kalau kedua-duanya diketahui, setelah diteliti dicek, fayungdar fi halihima, dilihat lagi keadaannya. Oh, ternyata Abu Muhammad itu Zaid, Zaid thiqah. Oh, ternyata Abu Muhammad itu Mahmud kadzdzab. Ketahuan berarti kan? Setelah ketahuan baru bisa dihukumi. Wa yuhkam ala kulli isnadin hasabih. Barulah dihukumi setiap sanad itu dengan sesuai dengan kadarnya. Paham ya? Sesuai dengan keadaannya. Mahum insyaallah. Jadi kalau tadlisus syuyukh ini terkadang ngeceknya itu siapa yang meriwayatkan ini? Fulan bin Fulan. Oh, berarti Fulan ini dicek lagi. Fulan ini tidaklah meriwayatkan hadis kecuali dari si Fulan. Nah, si Fulan dicek lagi bagaimana si Fulan ini. Kok disebutkan kunyah saja, gitu ya. Na'am barakallahu fikum. Terkadang seperti itu. Ya, na'am. Misal hadis mudallas, contohnya hadis yang terjadi pada tadlis. Misal tadlisil isnad, contohnya yang terjadi apa? Tadlis dalam sanadnya. Ma akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wa ghairihima, sebagaimana yang diriwayatkan Ahmad, Tirmidzi dan juga ghairuhuma, dan juga selain keduanya. Min turuqin, dari berbagai macam jalur dan jalan. An Abi Zubair an Jabir radhiyallahu anhu. Abu Zubair dari Jabir. Abu Zubair ini sampai ke Jabir itu masih ada perantara sebenarnya. Faham belum? Cuman sanadnya dipotong. Sanadnya dipotong. Ada sanadnya, ada perawi yang enggak disebutkan di situ. Nah, berarti apa? Berarti tadlis. Seakan-akan Abu Zubair itu dengan langsung dari Jabir, padahal melalui perantara lagi gitu loh. Faham maksudnya ini ya? Tadlisul isnad. Nah, kita lihat ya kan? Nah, contohnya seorang guru, dia punya guru. Di pertengahan guru itu ada santri, muridnya. Guru ini gengsi kalau mengambil apa? Riwayat dari guru yang besar tadi melalui santrinya. Santrinya digugurkan, qala haddatsana syaikhi. Telah menceritakan kepadaku guruku. Padahal apa?
Padahal melalui jalur santrinya tadi. Paham belum? Ayo enam. Paham soal gambarannya ya? Si A, si B, si C. Si C ini gurunya si A. Si B ini muridnya si A. Paham ya? Si A ini karena mengambil riwayat dari si B, gengsi. Enggak mungkin, anak enggak enak ini ngeriwayatkan dari muridku sendiri. B digugurkan sama si A, langsung qala haddatsana C. Yang orang yang apa? Orang yang pahami bagaimana? Abdullah. Yang dipahami orang bagaimana yang dipahami? Orang-orang akan menyangka bahwasannya si A itu ngambil langsung dari si C itu loh. Padahal melalui jalurnya si B. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Itu sekedar contoh saja. Dan lihat. An Abi Zubair an Jabir radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra'u alif lam mim tanzil as-sajdah. Wa tabarakalladzi bi yadihil mulk al-mulk. Paham ya? Nah, hadis ini di dalamnya ada tadlis. Tadlisul isnad. Fa Abu Zubair Muhammad bin Muslim bin Tadrus. Abu Zubair seorang perawi yang namanya Muhammad bin Muslim bin Tadrus saduqun. Bisa diterima, saduq masih bisa diterima. Ya enggak? Perawi yang bisa dikatakan jujur. Paham ya? Tapi kita lihat, illa annahu dallasa fi hadzal isnad. Akan tetapi hanya saja dia melakukan tadlis di dalam sanad ini. Wa asqata al-wasithah bainahu wa bain Jabir. Dia menggugurkan, menghilangkan perantara yang menyambung antara dia dengan Jabir. Jadi seharusnya Abu Zubair itu sampai ke Jabir itu enggak bisa langsungan itu loh. Ada jalurnya, ada perantaranya. Perantaranya digugurkan, dihilangkan sama Abu Zubair ini. Paham ya? Di bawah tersebut disebutkan, na'am barakallahu fikum, sebelum ke Jabir ada Safwan atau Ibnu Safwan. Itu jalurnya. Sehingga apa? Sehingga ketika Abu Zubair mengatakan langsung nam an Jabir, itu berarti dipertanyakan itu loh. Ada di dalam syaratnya yang dibuang perawinya, yaitu siapa? Safwan atau Ibnu Safwan. Atau lihat sendiri faedahnya bagus sekali bawah itu ya. Nah, kesimpulannya bagaimana? Ini termasuk contoh yang tadlis al-isnad. Mahum insyaallah. Faham insyaallah ya? Nah, kalau tadlis isnad itu berarti termasuk bagaimana? Dohirnya seakan-akan sanadnya terputus enggak? Terputus. Karena dibuang, perawinya dibuang gitu loh. Berbeda dengan tadlis yang apa tadi? Syuyukh. Kalau tadlis syuyukh itu syekhnya ada di situ, cuman dikasih nama yang enggak dikenal. Antum namanya Yusuf ya, kunyahnya siapa? Abu Abdurrahman. Orang antum kenal Abu Abdurrahman enggak? Abu Abdurrahman yang mana ya? Itu belajar di pondok Darut Taqwa itu. Nah, bingung Abu Abdurrahman yang mana? Itu loh yang orangnya tinggi-tinggi itu loh, orangnya tinggi. Siapa namanya? Yusuf. Oh, Yusuf. Orang tahu kenalnya dengan Yusuf itu loh. Kalau Abu Abdurrahman kan banyak Abu Abdurrahman. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Jadi ini perlu diperhatikan bedanya dengan tadlis syuyukh dengan tadlis isnad. Kalau tadlis isnad itu memang digugurkan, enggak disebutkan perawinya itu loh. Kalau tadlis syuyukh itu disebutkan perawinya tapi dengan apa? Dengan sifat atau nama yang enggak dikenal, itu bedanya. Berikutnya. Misal tadlis syuyukh, contohnya tadlis syuyukh. Ma akhrajahu Ibnu Majah min tariqain. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari dua jalur. An Abdul Malik bin Juraij. Dari Abdul Malik bin Juraij, akhbarani Ibrahim bin Muhammad bin Abi Atha. Telah mengkabarkan kepadaku Ibrahim bin Muhammad bin Abi Atha. An Musa bin Wardan, dari Musa bin Wardan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata maridan, barang siapa yang mati dalam keadaan sakit, mata syahidan, berarti dia mati dalam keadaan mati syahid. Ini hadisnya palsu, maudhu'. Nah, sebutkan Syekh Al-Albani dalam dhaifah. Nah, wa wuqiya fitnatul qabr, dan dia akan dijaga dari fitnah kubur. Wa hudiya wa riha alaihi birizqihi minal jannah, dan diberi makan serta diberi ketenangan dengan rezeki dari surga. Ini hadisnya apa? Maudhu'. Nah, barakallahu fikum. Antum bisa lihat sendiri di bawah itu. Kenapa? Karena ternyata na'am barakallahu fikum hafizakumullah. Na'am, ada yang disamarkan di situ. Nah, siapa yang disamarkan? Ibrahim bin Muhammad bin Abi Atha. Ibrahim bin Muhammad bin Abi Atha. Na'am. Di situ kita lihat dulu. Faqad dallasahu Ibnu Juraij. Ibnu Juraij sudah membuat tadlis di situ. Na'am. Wa huwa thiqatun yudallis. Ibnu Juraij memang thiqah dia, tapi yudallis, suka bikin tadlis. Fawasafa syaikhahu ad-dha'if bima la yu'raf bihi. Maka dia mensifati gurunya yang lemah itu. Siapa yang lemah tadi? Ibrahim bin Muhammad bin Abi Atha, dengan sifat yang enggak dikenal.
Ma'rufnya itu bukan Ibrahim bin Muhammad bin Abi Atha, ma'rufnya itu Ibrahim bin Abi Yahya. Paham belum? Tapi disebutkan Ibrahim bin Abi Atha, Ibrahim bin Muhammad bin Abi Atha. Orang kan tersamarkan siapa Ibrahim bin Muhammad bin Abi Atha ini? Padahal kalau terang-terangan qala haddatsana Ibrahim bin Abi Yahya, tahu. Nah, dia itu seorang Rafidhi, seorang Qadari gitu loh. Kita lihat. Qala Ibnu Ma'in kana Ibnu Jurayd yaqulu fihi Ibrahim bin Abi Atha. Yukanni an ismih. Dahulu Ibnu Jurayd itu membuat tadlis mengatakan Ibrahim bin Abi Atha, Ibrahim bin Abi Atha. Yukanni an ismih, dia bikin kunyah dari apa? Dari namanya. Wa huwa Ibrahim bin Abi Yahya ini. Padahal apa? Padahal Ibrahim bin Abi Yahya wa kana qadariyan rafidhiyan. Belum. Nah, padahal dia dalam keadaan apa? Perawi tersebut Ibrahim bin Abi Yahya tersebut qadariyan rafidhiyan. Qadari, rafidhi. Qadari karena memiliki pemikiran apa? Qadariyah. Rafidhi karena memiliki pemikiran Rafidhah. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Kalau antum mau lihat faedahnya bawah itu banyak sekali faedahnya, bagus sekali. Cuma antum lihat sendiri. Kesimpulannya, hadisnya ini apa? Hadisnya maudhu', disebutkan oleh Syekh Abdullah Riyani wafaqahullah, hadisnya maudhu', disebutkan dhaifah dan juga dhaiful jami'. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah. Kita ambil dikit lagi. Maratibul mudallisin, tingkatan-tingkatan mudallisin. Orang yang bikin tadlis itu ada tingkatannya, enggak sembarangan. Ada yang terima, ada yang tidak, itu loh. Ada yang terima tadlisnya, ada yang terima. Maksudnya bagaimana? Ada perawi yang dia itu mudallis diterima periwayatannya, ada yang tidak terima. Kita lihat. Al-mudallisuna ala khamsi maratiba. Para perawi yang barakallahu fikum mudallis itu terbagi menjadi 5 tingkatan. Pertama, al-ula man lam yusaf bidzalika illa nadiran. Seorang perawi yang tidak disifati dengan sifat tadlis kecuali sedikit. Siapa? Kayak Yahya bin Sa'id Al-Ansari, masyaallah. Yahya bin Sa'id Al-Ansari, bayangkan. Seorang perawi yang thiqah. Nah, itu pun apa? Tersifatnya apa? Barakallahu mudallis, tapi sedikit. Paham belum? Tapi sedikit. Ini tingkatan pertama ini. Ats-tsani yang kedua, man ihtamala al-a'immah tadlisahu. Yaitu para a'immah, para a'immatul hadis, barakallahu fikum, masih membawa atau memungkinkan orang tersebut berbuat tadlis. Paham belum? Perawi tersebut masih dibawa oleh para ulama memungkinkan berbuat tadlis. Nah, wa akhraju lahu fis sahih. Dan mereka masih meriwayatkan, mengeluarkan perawi tersebut, maksudnya menyebutkan perawi tersebut di dalam sahih. Li imamatihi, dikarenakan keimaman dia, wakilnya di tadlisihi, dan karena sedikitnya tadlis yang dia lakukan. Fi janibi marwa, ditinjau dari sisi apa yang dia riwayatkan ke Tsauri, seperti Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri. Itu kan perawi yang thiqah, ya enggak? Disebutkan di dalam sahih atau tidak? Disebutkan. Kenapa? Karena beliau ini imam, gitu loh. Imam cuman sedikit melakukan tadlis. Faham maksudnya? Karena sedikit itu masih dianggap. Au kana la yudallis illa an thiqatin, atau ada juga perawi yang dia suka bikin tadlis. Tapi tadlisnya dia itu dia tidak melakukan tadlis kecuali dari perawi yang apa? Yang thiqah. Bayangkan. Kan biasanya kalau orang mentadlis itu karena takut ketahuan gurunya. Takut ketahuan apa? Perawi yang dia buang tadi itu. Nah, ini enggak, ini sengaja mentadlis, tapi yang ditadlis itu bisa dipastikan perawi yang thiqah. Masih mending kan? Tapi kalau yang tadlis perawi yang dhaif, ya parah kan itu. Kita lihat. Siapa itu? Sufyan Ibnu Uyainah. Nah, itu yang disebutkan tadi. Yang ketiga, ats-tsalisah, man aktsara min at-tadlis, itu perawi yang banyak berbuat tadlis. Falam yahtaj al-a'immah min ahaditsihim illa bima sarrahu fihi bis-sama'. Masyaallah, ini penting catatan ini ya. Jadi kalau perawi ini suka berbuat tadlis, nah maka para ulama tidak mengambil hujjah, enggak menjadikan dia sebagai hujjah dari hadis-hadis yang mereka keluarkan, kecuali kalau mereka terang-terangan dengan apa? Sami'tu, haddatsana di tempat yang lain. Paham belum? Jadi mudallis yang dia itu banyak melakukan tadlis, itu para ulama enggak mengambil riwayatnya sebagai hujjah. Sampai kapan? Sampai mereka terang-terangan mendatangkan riwayat yang lain dengan apa? Lafaz sama'. Maksudnya dengan apa? Sami' itu atau haddatsana. Mahum soalnya ya? Nah, barakallahu fiik. Mahum isa? Ewa. Wa minhum man radda haditsahu mutlaqan. Ada juga di antara mereka yang ditolak hadisnya secara mutlak. Enggak diterima, tolak secara mutlak. Wa minhum man qabilahum. Di antara mereka ada yang menerima. Ka Abi Zubair Al-Makki. Seperti Abi Zubair Al-Makki masih diterima. Masih diterima. Nah, barakallahu fiikum.
Disebutkan di bawah itu, an'anatuhu fi sahih Muslim fa mahmulatun 'ala sama. Adapun an'anahnya Abu Zubair di dalam sahih Muslim, kalau beliau mengatakan an gitu, itu masih bisa dibawa kepada makna sama. Paham ya? Nah, mendengar. Wa kadzalika idza rawa anhu Al-Laits bin Sa'ad, na'am, Al-Misri, fa innaha min masmu'ati Abi Zubair. Paham belum? Seperti itu pula kalau seandainya Al-Laits bin Sa'ad Al-Misri ini meriwayatkan dari siapa? Abu Zubair, maka itu semuanya adalah riwayat-riwayat yang dia dengar dari Abu Zubair. Faham maksudnya? Ya, wa na'am. Berikutnya, Ar-Rabi'ah, tingkat yang keempat, man ittafaqa 'ala annahu la yuhtajju bi syai'in min haditsihim. Yaitu yang keempat adalah perawi yang memang sudah disepakati. Perawi yang sudah disepakati tidak dijadikan hujjah sedikit pun hadisnya. Paham belum? Perawi yang mudallis, yang para ulama sudah sepakat bahwasanya hadis mereka enggak diambil hujjah, enggak jadikan hujjah illa kecuali bima sarrahu fihi bisama. Sama juga. Kecuali kalau terang-terangan di tempat yang lain apa? Dengan lafaz sami'tu atau haddatsana. Karena itu lafaz yang paling kuat ini ya. Kalau sami' itu berarti mendengar gitu loh. Kalau dia bohong, kadzdzab, dusta. Faham maksudnya? Haddatsana juga berarti benar-benar dia mendapat cerita, mendapat kabar langsung gitu ya. Naam. Kita lihat. Likasrati tadlisim, karena banyaknya dia berbuat tadlis, ala du'afa ini. Tadlisnya bukan dari thiqah tapi ala du'afa wal majahil. Ini. Karena banyak berbuat tadlis, penyamaran, menyamarkan perawi dari kalangan siapa? Dari kalangan perawi-perawi yang dhaif dan perawi-perawi yang majhul, disamarkan biar enggak nampak. Perbuatan itulah yang bikin apa? Hadisnya enggak jadikan hujjah. Seperti siapa? Baqiyah Ibnu Walid. Faham soalnya ya? Seperti Baqiyah Ibnu Walid. Nah, ini terkenal suka bikin tadlis, tapi apa? Tadlisnya itu bukan dari perawi yang thiqah itu loh, perawi yang dhaif, perawi yang majhul. Allahul musta'an. Al-khamisah yang kelima, man du'ifa bi amrin akhar siwa tadlis. Seorang perawi yang dia itu dilemahkan, dhaif, dihukumi dhaif, tapi karena perkara yang lain selain tadlis. Paham belum? Di samping perawi ini mudallis, tadlis, itu ternyata punya apa? Sebab yang lain dia didhaifkan itu loh. Fa haditsu mardudun walau sarrahu bis sama. Hadisnya tetap ditolak walaupun dia terang-terangan dengan lafaz sami'tu. Kenapa? Karena dhaifnya bukan masalah sami'tunya itu. Dhaifnya karena ada perkara yang lain yang membuat dia dhaif. Nah, seperti itu. Illa an yuwaththaq man kana dha'fuhu yasiran kabnul lahi'ah. Seperti kecuali apa? Kecuali kalau disikohkan, disikohkan oleh orang yang apa? Nah, kecuali kalau dia disikohkan, seperti orang yang apa? Yang lemahnya itu sedikit. Kabnul lahi'ah. Ibnu Lahi'ah ini dulunya sikoh, dulunya. Paham ya? Cuman di akhir hayatnya ketika terbakar kitabnya, paham ya? Punya kitab terbakar itu akhirnya apa? Nah, ikhtalato. Paham ya? Mulailah dia berubah. Mulai berubah hafalannya. Jadi di awal permulaan dulu sikoh. Sehingga para ulama sampai mengatakan riwayat Ibnu Lahi'ah sebelum ikhtilat sebelum bercampur hafalannya, sebelum kacau hafalannya karena terbakar kitabnya itu diterima. Kemudian kalau riwayatnya Ibnu Lahi'ah setelah terbakar kitabnya, setelah kacau hafalannya, setelah ikhtilat, setelah terbakar apa? Kitabnya itu, maka enggak terima. Faham belum? Seperti itu. Sebagian mereka kayak gitu mengucapkannya. Naam. Qala Syekhuna Muqbil bin Hadil Wadi rahimahullah. Telah berkata Syekh kami Muqbil bin Hadil Wadi rahimahullah taala, ini benar ya karena Syekh Abdullah Iryani termasuk murid beliau. Termasuk murid beliau. Na'am barakallahu fikum. Al-qismul awal, pembagian yang pertama. Wal qismus tsani, pembagian kedua. Yang kita lewati atas tadi ya. Yang pertama dan yang kedua, tuqbal an-anatuhum, diterima an-anahnya. Apa sih an-anah itu? Periwayatan yang diiringi dengan diawali dengan an atau an. Ada yang an-anah sama an-anah itu sama derajatnya. An fulan, anna fulanan. Paham ya? Ya anna sama an-anah sama an-anah itu derajatnya sama. Faham maksudnya? Terkadang mereka ungkapan an-anah, terkadang an-anah. Pelakunya apa namanya? Mu'an'in. Perbuatannya an-ana yu'an'inu an-anatan. Perbuatannya an-anah itu. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat. Li'annahum ma dallasu illa qalilan. Dikarenakan mereka tidak berbuat tadlis kecuali sedikit. Tingkatan yang pertama kedua itu kan mereka tidak berbuat tadlis kecuali sedikit. Wa minhum man lam yudallis illa an thiqatin. Di antara mereka pun ada yang tidak berbuat tadlis kecuali dari thiqah. Paham belum? Jadi dia pun kalaupun tadlis dari perawi yang thiqah itu loh.
Ka Sufyan ibn Uyainah, seperti Sufyan ibn Uyainah. Na'am barakallahu fikum. Kemudian al-qismus salis wal qismur rabi', pembagian yang ketiga dan yang keempat, yuqbaluna idza sarrahu bitahdits. Mereka masih terima. Periwayatan mereka masih terima apabila mereka terang-terangan dengan lafaz apa? Tahdits, haddatsana atau sami'tu. Wa yutawaqqaf fi ahaditsihim idza lam yusarrihu, dan kita berhenti menahan, enggak menghukumi hadis mereka, tidak menghukumi hadis-hadis mereka apabila apa mereka tidak terang-terangan. Faham maksudnya? Tidak terang-terangan. Al-qismul khamis yang kelima, turaddu riwayatuhum, ditolak riwayat mereka. Li'annahum indamma ma'at tadlis da'fun, karena di samping dia itu perawi yang tadlis, suka bikin tadlis, dia juga lemah dengan apa? Faktor yang lainnya. Mohon insyaallah ya. Adapun berikutnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala walhamdulillahirabbil alamin.